Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wa salamun ala ibadihi alladzi istafa. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, kun muhtasibun fa innaha radiya wa man radiya falahu ridha. Kun muhtasibun, jadilah kalian orang-orang yang ihtisab, berharap kebaikan di balik semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha radiya, karena sesungguhnya orang-orang yang ihtisab mereka berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa man radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridho ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ridho ketika dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan perintahnya ataupun menjauhi larangannya, fa inna ma'al, di sini ada kata ma'a, sesungguhnya, bukan setelah tetapi bersamaan. Ketika terasa berat ataupun terpaksa, ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu. Pada saat kita merasa sulit, pada saat kita merasa berat, pada saat kita merasa terpaksa, tetapi kita tetap menjalankannya, ma'al usri yusra, bersamaan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan yang begitu luas, membentangkan di depan kita jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Namun kalau kita tak mau menjalankan syariah, sehingga perasaan berat itu telah pun juga menjadikan kita lari darinya, telah pun mematahkan semangat kita untuk menjalankannya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan pada saat seseorang telah selesai dan berhasil melewati semua urusan-urusannya, menjalankan semua syariat, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, jangan berpuas hati dan berhenti di situ. Karena ayat selanjutnya pun juga menjelaskan, fa idza faragta fansab, apabila kalian telah selesai dari satu urusan melaksanakan kebaikan, jangan merasa puas dengan kebaikan tersebut. Fansab, bersegeralah untuk melaksanakan kebaikan yang lain. Karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian sampai kepada derajat takwa, seseorang senantiasa menyibukkan dirinya dalam amal-amal agama. Dan sibuknya seseorang dalam amal agama akan menjadikan dirinya mati dalam keadaan ketaatan. Al-Quran menjelaskan, Qul kullu ya'malu ala syakilati, tidaklah seseorang akan dimatikan oleh Allah kecuali menurut kebiasaannya. Maka kalau hari ini ketaatan itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita, yakin dan percaya kita akan mati dalam ketaatan. Kalau saja sujud itu sudah menjadi mizan dan kecintaan kita, maka ketika kita sujud, kita kemudian hadirkan dalam hati kita, masihkah Engkau ya Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengangkat kepala ini? Matikan kami dalam sujud. Ketika kita memutar tasbih, ketika kita berzikir mengingat Allah, larut hati kita dalam mencintai Allah, maka hadirkan dalam hati kita, ya Allah, masihkah Engkau kemudian akan melalaikan kami, melupakan kami dari mencintai-Mu? Sibukkan hati kami, matikan kami dalam ketaatan, matikan kami dalam keadaan kami berzikir kepadamu. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Ternyata amat sangat mudah sekali bagi seseorang untuk menjadi baik, karena satu modal kebaikan yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya, insyaallah hal tersebut akan menghantarkan orang tersebut sampai kepada puncak kebaikan yang semakin bertambah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan,
Thawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Ganjaran atas satu kebaikan yang telah diridhoi oleh Allah. Satu malamnya kita dalam Ramadan telah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Satu siangnya kita dalam Ramadan telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Itu adalah modal yang sangat besar bagi kita untuk menghantarkan kita kepada derajat yang lebih mulia di sisi Allah. Thawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya, berikan taufik kepadanya untuk melaksanakan kebaikan yang lebih besar lagi. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Kebaikan demi kebaikan yang semakin bertambah dalam diri seseorang akan menjadikan dirinya arif dan bijaksana, menatap hidupnya, menapaki hidupnya dengan arif dan bijaksana. Al-Quran pun juga telah menjelaskan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Orang-orang yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya, memandang hidup ini dengan hikmah, maka dia akan bersikap bijak. Bagaimana bijaknya seseorang? Perintah-perintah Allah akan dikedepankan dalam hidupnya. Seperti mana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwasanya beliau menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sebab. Yang pertama adalah akhtartu amrillahi ta'ala ala amri ghairi. Aku, kata Nabi Ibrahim, mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Urusan dengan Allah aku kedepankan di balik urusan-urusan yang lain. Bagaimana dengan kita? Coba kita lihat hari ini. Sekelas kendaraan semisal motor NMAX harganya 30 jutaan rupiah. Banyak orang yang tidak mampu, tetapi mereka mau. Dan dari kemauan tersebut telah ditempuh berbagai jalan dan cara untuk mendapatkannya. Sementara kendaraan tersebut adalah kendaraan dunia. Kendaraan tersebut adalah kendaraan yang hanya akan menghantarkannya sampai ke Jamban saja. Tetapi sekali lagi, semangat untuk mendapatkannya telah ditempuh dengan berbagai cara dan jalan. Kendaraan menuju jannah ketika Idul Kurban diseru kepada kita semua untuk kemudian meningkatkan gairah dan semangat kita dalam berkurban. Hewan kurban yang hanya berharga 1,7 jutaan rupiah saja. Banyak orang yang mampu, tetapi mereka tidak mau. Sehingga dari perasaan tidak mau tersebut pun juga telah menutup semua jalan baginya. Tidak bergeming, tidak tertarik. Padahal kendaraan tersebut adalah kendaraan yang menghantarkan seseorang sampai kepada derajat muqarrabin untuk bisa dekat kepada Allah. Kendaraan yang bisa menghantarkan orang tersebut sampai kepada jannah. Tetapi sekali lagi, banyak orang yang mampu, tetapi mereka tidak mau untuk menjalankan. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka kalau kita mau melihat, ternyata setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan bagi taufik kepada orang-orang yang kemudian bisa menunaikan puasa Syawal. Masih ada taufik yang lebih besar lagi daripada itu, yakni usaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian perjalanan hidup kita sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, masuk kepada bulan Syawal dan Dzulqa'dah adalah perjalanan yang indah menuju kepada ketaatan, adalah perjalanan yang indah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Famar radiya, maka barang siapa yang ridha, falahur ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun. Maka mari kita sama-sama menggairahkan diri kita, meluangkan masa waktu
bahkan menyisihkan harta kita sekali lagi untuk membeli kendaraan menuju jannah, membeli kendaraan untuk bisa menghantarkan kita sampai kepada derajat muqarrabin yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Kurban tahun ini kita termasuk ke dalam catatan riwayat kehidupan orang-orang yang berusaha untuk dekat kepada Allah. Berikan hewan kurban terbaik kita, berikan harta terbaik kita, dan kita berbagi dengan saudara-saudara muslim kita yang lain. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yakni kaifiyat ketika pelaksanaan daripada kurban. Pada saat kita membeli hewan kurban, maka pada saat itulah kemudian kita terjadi akad. Dan pada saat akad itulah kita niatkan bahwasanya kita membeli hewan kurban tersebut atas nama diri kita ataupun ahli keluarga kita. Pada saat kita beli, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan hari ini. Banyak sekali ketika akikah, ketika kurban, nama dituliskan di kertas, kemudian dipercikkan dengan darah hewan kurban, darah hewan akikah. Sebenarnya ini adalah satu hal yang kemudian kita harus kaji lebih dalam lagi. Di mana letak kemaslahatannya? Di mana letak kebenarannya? Yang sebenarnya dalam kitab-kitab fikih kita bisa mendapatkan, ternyata pada saat akad jual beli, pada saat kita ingin bertransaksi, disitulah kemudian kita pasang niat untuk membeli hewan akikah ataupun hewan kurban. Ketika hewan kurban telah disembelih, sangat dianjurkan sekali untuk para muqarrabin memakan dan mengambil berkah daripada hewan kurban. Adalah misatnya Rasul, ketika hewan kurban itu telah disembelih, maka beliau akan disisihkan kepadanya bahagian miliknya, yakni kaki kanan bahagian depan hewan kurban, kemudian sepertiga bahagian daripada hati, sepertiga bahagian daging hewan kurban adalah milik daripada para muqarrabin, orang-orang yang berkurban, sehingga hewan kurban itu dia pun juga akan mencicipi dan mengambil berkahnya. Maka Masya Allah, kalaulah kita menyembelih satu ekor sapi, maka kaki kanan bahagian depan nanti akan dibagi 7 kepada 7 orang yang berkurban dalam satu ekor sapi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya setiap syariah, aturan, perintah dan sunnah, yakinkan dalam diri kita di balik itu semua ada kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, di mana Al-Qur'an pun juga telah menjelaskan, wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ittiba kepada Rasul, maka bagi orang tersebut al-faz, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan yang tidak tanggung-tanggung, fauzan 'azima, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.